Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Back with me, Miss Fuji. Okay, welcome to my English class today. Today we are going to discuss about simple past tense and present perfect tense. Okay, simple past tense. Simple past tense is used for past action that happen either at a specific time, which can either be given by a time phrase or understood from the context. Jadi, simple past tense adalah digunakan untuk tindakan masa lalu yang terjadi baik pada waktu tertentu yang baik dapat diberikan oleh frasa waktu atau dipahami dari konteks. Itu pengertiannya. Yang kedua, pattern. Di sini ada rumus dari simple past tense, subject, kalau untuk kalimat positif, subject plus verb 2 plus object. Sedangkan untuk negatif, untuk setelah subject plus did ditambah not, pakai verb 1 and object, dan interrogatif did plus subject plus verb 1 plus object. Itu rumusnya. Untuk type signalnya, kita menggunakan yesterday, last week, last year, 2 days ago, and in 2010. Jadi di sini adalah waktu yang sering digunakan dalam simple past tense. Di sini ada kemarin, yesterday kemarin, last week minggu lalu, last year tahun lalu, 2 days ago 2 hari yang lalu, dan in 2010 di tahun 2010. Oke, example. Di sini ada contoh. Ada Andrew read the novel yesterday. Ada lagi last year, I always composed a short story. And then the plane land a few minutes ago. Ini adalah ada beberapa contoh dari simple past tense. Oke, next. Di sini ada rule atau urutan atau peraturan untuk regular verb. Jadi ini hanya untuk regular verb. Yang pertama, for verb ending in at ed. Jadi yang pertama, jika ada kata kerja yang berakhiran dengan huruf konsonan atau kata kerja yang istilahnya sudah reguler, work or happen, itu langsung dikasih akhiran ed. Dan yang kedua, untuk kata kerja yang berakhiran dengan konsonan dan ditambah dengan y, itu untuk huruf y diganti i baru ditambah ed. Contohnya itu ada cry sama studied. Ada perubahannya cry, y diganti i ditambah ed. Dan untuk ketentuan yang tiga, jika ada kata kerja yang berakhiran dengan huruf vokal atau konsonan, tetapi bukan y atau w, untuk huruf konsonannya didouble baru ditambahi dengan ed. Jadi jika ada kata kerja yang akhirannya selain y sama w, contohnya di sini semisal ada fan, berarti kan akhirannya adalah konsonan n. Nah, untuk huruf n itu didouble 2 baru ditambah dengan ed. Dan untuk yang terakhir, itu untuk kata kerja yang beraturan atau reguler, langsung aja ditambah dengan ed. Seperti contoh yang ke-1 tadi. Nah, sekarang ke present perfect tense. Present perfect tense. Apa sih present perfect tense? Present perfect tense is refer to an action or state that either occurred at an indefinite time in the past. Apa sih present perfect tense? Present perfect tense itu adalah mengacu pada tindakan atau keadaan yang terjadi pada waktu yang tidak ditentukan di masa lalu. Itu namanya present perfect tense. Untuk pattern atau struktur kalimatnya itu sudah ada. Jadi ada have atau has, subject plus have has plus verb 3 plus object. Subject plus have has plus not jika negatif plus verb 3 plus object. Kalau untuk interrogatif atau kata tanya, have atau has baru subject, baru verb 3 dan object. Catatan, kita menggunakan have jika subjeknya I, you, they, we. Dan jika kita menggunakan has, itu jika subjeknya he, she, it. Oke, di sini ada contoh waktu, keterangan waktu yang biasa digunakan di present perfect tense. Di situ ada beberapa yang bisa kamu gunakan. Ada for 2 week, for a long time, dan lain sebagainya. Intinya di situ for adalah selama, for 2 weeks selama 2 minggu,
For a long time, waktu yang lama. For 6 days, selama 6 hari, dan sebagainya. Tidak saya sebutkan satu persatu. Ini hanya contoh keterangan waktunya. Di sini ada fungsi dari present perfect tense. Yang pertama untuk menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan sudah selesai pada saat berbicara. Dan yang kedua untuk menyatakan suatu tindakan masa lalu yang waktunya tidak pasti atau tidak spesifik. Dan yang ketiga untuk menyatakan suatu tindakan yang baru saja selesai. Dan yang keempat, itu untuk menyatakan suatu tindakan yang dimulai dan selesai di masa lalu yang memiliki efek atau pengaruh pada saat ini. Dan yang kelima, untuk menyatakan tindakan yang terjadi dalam periode waktu yang belum selesai pada saat berbicara. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah untuk menyatakan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Itu fungsinya. Oke, jadi bisa saya simpulkan untuk simple past tense itu intinya untuk menjelaskan waktu lampau. Untuk simple past tense itu waktunya lampau dan untuk menjelaskan kejadian di waktu lampau namun ada spesifik waktu tertentu kalau simple past tense. Dan kalau jadi gini, simple past tense itu untuk menjelaskan kejadian di waktu lampau namun ada spesifik waktu tertentu. Selain itu ada yang kedua untuk menjelaskan kejadian di waktu lampau tapi sudah benar-benar berakhir. Dan yang ketiga untuk menjelaskan kejadian atau urutan kejadian di waktu lampau. Sedangkan present perfect tense itu tidak ada keterangan waktunya yang jelas. Dan yang kedua untuk menjelaskan kejadian di waktu lampau tapi efeknya masih terasa sampai saat ini atau kejadiannya masih berlangsung sampai saat ini. Dan yang ketiga terjadi di waktu lampau tapi dilakukan secara berulang-ulang. Nah, itu kesimpulan dari simple past tense dan present perfect tense. Ini ada beberapa soal nanti kalian kerjakan di buku tulis. Jangan lupa dikasih tanggal dan bulan dan tahun. Yang pertama membuat 5 kalimat mengenai simple past tense, yang kedua membuat 5 kalimat mengenai present perfect tense, dan yang ketiga adalah menjelaskan perbedaan antara simple past tense dan present perfect tense. Okay, I think enough, and thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this lesson, and see you again, and have a great day. See you.